Sementara senja kala merayap dan lautan membisikkan doa-doa sorenya dengan desiran ombak yang memecah di pantai yang berkerikil, sungguh indah menyaksikan Yesus bersantap malam bersama para perempuan dan para rasul, dengan duduk di atas bilah papan yang kasar, sementara yang lainnya, dengan duduk di lantai, atau di tempat-tempat duduk atau keranjang-keranjang yang dibalikan, membentuk sebuah lingkaran sekeliling meja utama. Perjamuan segera usai dan meja dibersihkan bahkan dengan terlebih segera. Sebab hanya ada sangat sedikit piring, hanya untuk tamu-tamu yang lebih penting. Lautan sudah berubah menjadi nila hitam di bawah malam tak berbintang. Dan segala keagungannya tampil di saat yang sedih, namun hikmat ini khas pantai laut. Yesus, yang figur tinggi dan putihnya mencolok dalam bayang-bayang yang semakin gelap, bangkit dari meja dan maju ke tengah kelompok apostolik, sementara para perempuan undur diri. Ishak dan seorang laki-laki lain menyalakan api-api kecil di pantai guna menerangi malam dan menjauhkan kawanan nyamuk, yang mungkin berasal dari rawa-rawa dekat sana. Damai sertamu, kerahiman Allah telah mempersatukan kita sebelum saat yang ditentukan, dengan memberikan sukacita timbal balik kepada hati kita. Aku telah menyelidiki hatimu semua, yang secara moral baik, sebagaimana dibuktikan dengan keberadaanmu di sini, menantikanku, dibentuk dalam aku. Namun demikian masih belum sempurna secara rohani sebagaimana dibuktikan oleh beberapa reaksimu yang menunjukkan bagaimana manusia lama Israel masih tinggal dalam dirimu dengan segala gagasan dan syak wasangkanya. Dan manusia baru, manusia Kristus dengan mentalitas Kristus yang luas, terang berbelas kasihan dan bahkan cinta kasih yang terlebih luas lagi belum muncul dari dalamnya, bagai seekor kupu-kupu muncul dari kepompongnya. Janganlah merasa malu jika aku telah meneliti dengan cermat dan menyelidiki segala rahasiamu. Seorang guru harus mengenali murid-muridnya guna mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka, dan percayalah padaku, jika dia seorang guru yang baik, dia tidak akan jijik terhadap mereka yang padanya didapati lebih banyak kesalahan. Sebaliknya lah dia memberikan perhatian terlebih besar pada mereka, guna menyempurnakan mereka. Kamu tahu bahwa aku seorang guru yang baik. Dan sekarang marilah kita merenungkan reaksi-reaksi dan syak wasangka itu. Marilah kita merenungkan bersama alasan mengapa kita berada di sini. Dan sebab sukacita yang kita alami dengan berkumpul bersama. Marilah kita memuji Allah, yang selalu menyelenggarakan suatu kesejahteraan bersama dari suatu kesejahteraan individu. Aku telah mendengar dari bibirmu sendiri betapa kamu mengagumi Yohanes dari Endor, dan kekagumanmu bahkan terlebih mendalam sebab dia mengakui diri sebagai seorang pendosa yang bertobat dan atas kondisi masa lalu dan masa sekarangnya dia mendasarkan argumentasi dari khotbahnya bagi mereka yang ingin dia hantar kepadaku. Memang benar. Dia dulu seorang pendosa, sekarang dia adalah seorang murid. Banyak dari antaramu yang sekarang sudah datang kepada Mesias melalui jasanya. Dengan demikian kamu dapat melihat bahwa Allah menciptakan umat baru Allah tepat melalui sarana-sarana itu yang akan diremehkan oleh manusia lama Israel. Aku sekarang memintamu untuk menahan diri dari salah menilai kehadiran seorang saudari, yang tak dapat dipahami manusia Israel lama sebagai seorang murid. Aku tadi meminta para perempuan untuk pergi dan beristirahat. Aku tidak sebegitu antusias untuk menyuruh mereka beristirahat, karena aku harus dapat menyampaikan kepadamu suatu permenungan yang seksama dan kudus mengenai pertobatannya dan dengan demikian menghindarkanmu dari berbuat dosa melawan kasih dan keadilan. Itulah sebabnya mengapa aku memberikan perintah itu, yang sudah pasti mengecewakan mereka. Maria dari Magdala, si pendosa besar, yang tidak punya dalih untuk dosanya, sudah kembali kepada Allah. Dan dari siapakah dia akan mengharapkan iman dan kerahiman selain dari Allah dan para abdi Allah? Seluruh Israel, dan bersama Israel orang-orang asing yang ada di antara kita, yang mengenalnya dengan sangat baik dan menghakiminya dengan sangat keras, mengkritik dan menertawakan kebangkitannya. Sekarang sesudah dia bukan lagi kaki tangan mereka dalam kejahatan. Kebangkitan, itulah kata yang tepat. Membangkitkan daging dari kematian bukanlah mukjizat terbesar, melainkan hanya suatu mukjizat relatif sebab ditakdirkan untuk dibatalkan suatu hari kelak oleh kematian.
Aku tidak memberikan kekekalan kepada mereka yang dagingnya aku bangkitkan dari kematian, melainkan aku memberikan kekekalan kepada mereka yang tersadar dalam jiwa mereka. Dan sementara seorang, yang tubuhnya mati, tidak mempersatukan kehendaknya dengan kehendakku supaya kembali hidup dan karenanya dia tidak beroleh ganjaran. Ada suatu kehendak teguh dalam diri orang yang hidup kembali secara rohani, bukan? Kehendaknya ada di sana terlebih dahulu. Dan dengan demikianlah dia beroleh ganjaran. Aku tidak mengatakan ini demi membenarkan diriku sendiri. Aku harus memberikan pertanggungjawaban dari perbuatanku hanya kepada Allah semata. Tetapi kamu adalah murid-muridku, dan tiap-tiap darimu harus menjadi Yesus yang lain. Dan tidak ada seorang pun darimu yang boleh menjadi masa bodoh atau bersalah atas suatu pun dari kesalahan-kesalahan yang berakar dalam itu. Di mana begitu banyak orang bersatu dengan Allah hanya dalam nama, semuanya dapat menjadi suatu perbuatan yang baik. Juga apa yang tampaknya kurang pantas untuk itu. Apabila suatu materia dipersembahkan pada kehendak Allah, bahkan meski materia itu adalah yang paling pasif, dingin dan kotor, dia dapat menjadi hidup, berkobar dengan keindahan yang murni. Aku akan memberikan kepadamu suatu contoh yang diambil dari kitab Makabe. Ketika Nehemia diutus kembali ke Yerusalem oleh Raja Persia, mereka memutuskan untuk mempersembahkan kurban di altar yang sudah ditahirkan dalam bait Allah yang telah dibangun kembali. Nehemia ingat bahwa pada waktu mereka ditangkap oleh bangsa Persia, para imam yang bertugas untuk ibadat Allah biasa mengambil api dari altar dan menyembunyikannya di suatu tempat rahasia, di dasar sebuah lembah, di sebuah sumur kering yang dalam. Dan mereka melakukannya dengan sangat cermat dan diam-diam hingga hanya mereka sajalah yang tahu di mana api suci itu berada. Sementara Nehemia mengenangkan semua itu, ia meminta para cucu dari para imam itu untuk pergi ke tempat yang oleh para imam, sebelum ajal, telah disingkapkan kepada anak-anak mereka, yang pada gilirannya menyampaikannya kepada anak-anak mereka, mewariskan rahasia dari ayah kepada anak, dan untuk mengambil api suci guna menyalakan api untuk persembahan. Tetapi ketika para cucu itu turun ke dalam sumur rahasia, mereka tidak menemukan api di sana, dan sebaliknya mereka menemukan air lumpur, suatu lumpur kental yang berbau busuk, yang telah disaring turun ke sana dari segala saluran kotoran yang tersumbat dari kota Yerusalem yang hancur. Dan mereka memberitahukannya kepada Nehemia, yang menyuruh mereka untuk mengambil sebagian dari air itu dan membawanya naik kepadanya. Sesudah menempatkan kayu bakar di altar dan kurban-kurban di atasnya, dia memerciki semuanya dengan berlimpah dengan air lumpur itu. Orang banyak tercengang dan para imam terguncang, tetapi mereka mengamati dan melakukan semuanya dengan penuh hormat, hanya karena adalah Nehemia yang memerintahkannya kepada mereka.